Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Data Science dari Telkom University Purwokerto, di mata kuliah Big Data untuk IoT telah membuat prediksi mobilitas mahasiswa Sains Data Telkom University Purwokerto, di mana dengan subjudulnya komparasi model LSTM dengan random forest pada dataset skala kecil, di mana berjumlah sekitar 335 dataset. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan, saya Rizal Wahyu Pratama dengan NIM 2311110029 bersama rekan saya Huli Kamalkan dengan NIM 2311110057. Untuk pembahasan yang pertama akan langsung dijelaskan oleh saudari Huli Kamalkan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk penelitian yang kami lakukan di sini kita memulai dengan melakukan pengumpulan data collecting dan data preprocessing. Di sini kita mengumpulkan data-data dari 18 mahasiswa prodi data science. Kemudian setelah itu kita melakukan ekstraksi fitur dengan mengekstraksi fitur seperti percepatan dan posisi dari data. Kemudian setelah itu kita melakukan data analisis, yaitu menganalisis pola mobilitas dan lokasi yang dikunjungi oleh mahasiswa. Berikutnya kita membuat model training untuk melatih model LSTM untuk memprediksi lokasi berikutnya. Kemudian melakukan evaluasi model dengan beberapa parameter atau metrik, dan yang terakhir melakukan visualisasi data. Berikutnya untuk tahap plot data mentah, di sini kita sebelumnya mengambil dari data file CSV yang terpisah untuk setiap mahasiswa. Kemudian data tersebut itu kan berisi dua file utama, yaitu accelerometer dan location atau GPS. Kemudian setiap sistemnya itu membaca folder sub satu persatu, misalnya Avan, Agung, Egi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu data accelerometer dan locationnya dibaca terpisah. Kemudian termasuk juga pembersihan data, yaitu membuang data yang rusak atau tidak lengkap, seperti dalam kasus ini misalnya data Yuda karena datanya itu korup. Kemudian untuk tahap sensor atau fusion, penggabungan sensor, di sini kita menggabungkan data, semua datanya itu diatur ulang agar dimulai pada tanggal yang seragam untuk memudahkan analisis urutan waktu. Kemudian kita melakukan resampling atau penyamaan frekuensi dengan data accelerometer dan GPS menjadi satu data per detik, 1 Hz. Caranya dengan mengambil rata-rata atau mean dari semua data yang masuk dalam detik tersebut. Hal ini digunakan agar datanya itu menjadi lebih stabil dan tidak terlalu noise gitu. Kemudian melakukan merge data GPS, latitude longitude-nya, dan accelerometer AX, AY, AZ digabungkan ke dalam satu tabel berdasarkan detik yang sama. Kemudian untuk tahap perhitungan di sini ada dua. Yang pertama itu menghitung magnitude atau total guncangan dengan menghitung sumbu XYZ accelerometer dengan rumus akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Dengan tujuannya itu untuk tahu apakah subjeknya itu sedang diam, berjalan santai, atau berlari, atau naik kendaraan, atau guncangannya itu tinggi. Nah, yang kedua ini untuk menghitung jarak dan kecepatan atau hover signs dengan menghitung jarak dalam meter antara posisi detik ini dengan detik sebelumnya menggunakan rumus hover signs atau rumus khusus untuk menghitung jarak di permukaan bola bumi. Karena datanya itu per detik, maka jaraknya atau meternya itu otomatis sama dengan kecepatan meter per detik. Nah, selanjutnya ini ada hasilnya itu berupa raw data dengan total datanya itu sebanyak 20.694 baris detik. Datanya itu sudah bersih. Kemudian kita menjadikan datanya itu sebanyak 335 baris. Baik, terima kasih Hulika sudah menjelaskan bagaimana sih tahap kita dalam mengolah datanya sebelum nanti kita menggunakan 335 data. Nah, sebenarnya kenapa bisa menjadi 335 data? Karena di sini kita mengekstraknya itu per 1 menitnya. Jadi itu kan tadi per 1 detik ya, sekitar 20.694. Nah, itu kita sekarang ekstraknya itu per menitnya. Nah, untuk per menitnya itu tidak semuanya masuk. Misalkan per satu orang itu ada 30 menit, tidak otomatis dia memiliki 30 data.
karena ada beberapa dataset seperti dataset dari Avan, seperti dataset dari Jetty dan teman lainnya, itu banyak yang none, mulai dari location-nya. Karena ada data yang kosong, di situ kami mengambil langkah mendrop out data tersebut agar tidak mengganggu dalam pelatihan model. Next. Nah, di sini teman-teman bisa melihat transition graph-nya. Terus berikutnya, ini merupakan diagram Sankey, di mana aja melakukan mobilisasi dari mahasiswa sains data ini. Berikutnya, nah di sini kita melakukan manual labeling. Kenapa kita melakukan manual labeling? Karena dari permasalahan data ini, dari ke-18 mahasiswa, itu tidak melakukan pencatatan lokasi awal dengan lokasi tujuannya. Oleh karena itu, di sini kita memanfaatkan koordinat yang ada tercatat itu seperti latitude dan longitude-nya. Lalu kita juga memanfaatkan library OSM untuk melihat bagaimana sih mobilisasinya gitu dari skala dari data OSM itu. Nah, meskipun data satelitnya seperti longitude dan latitude-nya itu tidak akurat sekali, tapi kami usahakan untuk membuat lokasi awal dan lokasi tujuannya itu seakurat mungkin sesuai dengan visualisasi di OSM. Next. Nah, di sini ada pre-processing untuk machine learning, itu kita melakukan encoding target, misalkan seperti stay atau berdiam diri itu 0, terus untuk berjalan itu 1, dan untuk berlari kecepatan tinggi itu 2. Terus tekniknya itu bernama label encoder. Berikutnya kita melakukan seleksi fitur utamanya itu kan ada magnitude, speed, dan juga distance atau jaraknya. Terus berikutnya kita melakukan splitting data, itu 80% digunakan untuk training dan 20% digunakan untuk testing. Next. Berikutnya ada eksperimen model machine learning. Sesuai dengan tugas, itu menggunakan LSTM. Nah, di sini sebelumnya kami juga sudah menggunakan LSTM, namun nanti di slide berikutnya itu kita akan melihat seberapa besar sih akurasinya. Nah, ternyata akurasi dari model LSTM ini belum begitu bagus. Atau sequential LSTM ini menurut kami belum begitu bagus, belum bisa diterapkan. Oleh karena itu, kami membandingkan dengan dua model berikutnya. Itu ada BLSTM dan juga Random Forest. Kenapa kita memilih kedua ini? Alasannya yang pertama, itu dari Random Forest itu ini merupakan sebuah model yang sangat sering digunakan. Yang pertama itu mudah dipahami dan juga jarang mengalami overfitting. Terus berikutnya, kenapa menggunakan BLSTM? Nah, BLSTM ini merupakan bagian lain dari LSTM yang lebih canggih karena bisa membaca data itu dari dua arah, dari masa lalu dan masa depan juga. Berikutnya. Nah, ini merupakan hasil perbandingan dari ketiga modelnya. Model yang pertama itu yang paling besar itu adalah model Random Forest, itu akurasinya sebesar 56,72%. Nah, kenapa akurasinya bisa segini? Karena kita mengelompokkannya juga menjadi 8 kelas. Berikutnya ada BLSTM, itu akurasinya adalah 37 karena kita mengelompokkannya menjadi 8 kelas. Dan yang terakhir itu ada sequential LSTM, itu 26% yang terdiri dari 38 kelas. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Ketika kita melihat perbandingan hasil ini, tentunya dari jumlah kelasnya berbeda-beda. Kenapa di sequential LSTM kita masih menggunakan 36 kelas? Karena tugas utama dari sini adalah untuk membuat model LSTM-nya, seperti itu. Nah, di sini kami menyediakan salah satu opsinya itu sequential LSTM meskipun memiliki akurasi yang sangat kecil. Next. Nah, untuk menambahkan nilai dari pekerjaan kami juga telah membuat website yang berbasis Streamlit. Di sini kami sudah mengepusnya itu di Hugging Space sehingga aksesnya itu publik. Boleh dibuka? Nah, di sini rekan-rekan bisa memilih model mana saja yang bisa digunakan. Di sini kami menggunakan dua model, itu model LSTM dan juga model Random Forest. Misalkan kita ingin menggunakan model LSTM. Untuk lokasi sebelumnya kita pilih saja lobby DC, dan lokasi sekarangnya itu kita coba pilih di gedung IoT, nggak apa-apa. Ya, di gedung IoT. Nah, misalkan untuk waktunya itu 15 detik aja dan kecepatannya itu di 1,2. Kita coba prediksi tujuannya. Kemana sih? Nah,
ternyata prediksi tujuannya itu adalah kembali ke gedung DC, karena biasanya mungkin mobilitasnya mahasiswa data science itu kalau nggak ke gedung DC ya ke gedung IoT. Lalu kita bisa lihat input detail dari LSTM-nya, itu ada 3 ya teman-teman, gedung DC, gedung DC dan juga gedung IoT. Di sini untuk shape inputnya itu 133. Terus bagaimana dengan random forest? Masih ada model yang kedua, boleh dibuka random forest-nya. Nah, untuk random forest kita gunakan yang sama saja, prediksi tujuannya bagaimana? Nah, prediksi tujuannya yaitu sama di gedung DC. Baik, terima kasih. Teman-teman nanti bisa mengakses untuk website yang kita sudah buat itu di Hugging Space itu ada di deskripsi video YouTube ini. Untuk kesimpulannya, penelitian ini telah berhasil untuk menambah wawasan tentang pola mobilitas mahasiswa di kampus Telkom University, khususnya untuk mahasiswa sains data. Meskipun akurasinya belum sangat tinggi, dikarenakan data yang begitu terbatas dan juga pengolahan datanya yang cukup sulit, untuk kedepannya mungkin kami merekomendasikan rekan-rekan bisa mengurangi detiknya. Misalkan tadi kami mengambilnya itu setiap 60 detik atau setiap 1 menit, teman-teman bisa mengambilnya per 30 detik, dipotong-potong nanti datanya. Sehingga akan memberikan data yang lebih banyak. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di presentasi kali ini. Saya Rizal Wahyu Pratama bersama Huli Kamalkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan di dalam presentasi kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.